Sunat dalam baca surat ini aturannya rakaat 1 panjangan, rakaat 2 pendekan jumlah ayatnya. Sunat baca suratnya mengikuti tertib Al-Quran. Tertib Al-Quran itu istilah saya, abang, adik. Maka dituntun oleh ulama-ulama kita pada taraweh kita orang di perkampungan, pada paruh pertama Ramadan, Al-Hakumut Kulhu. Itu Kulhu namanya tertib Quran, adiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Wa tusannu fi rak'atainil ulataini min rubaiyatin wa fi wa tusannu fi rak'atainil ulayaini, gitu ya, min rubaiyatin wa sulasiyatin, dan disunnahkan oleh membaca ayat pada 2 rakaat yang pertama, min rubaiyatin, daripada solat yang bangsa 4 rakaat, au sulasiyatin, atau bangsa 3 rakaat. Wala tusannu fil akhirataini, dan tidak disunnahkan membaca ayat pada 2 rakaat yang terakhir, illa limasbuqin, kecuali masih sunat bagi makmum masbuq, bi an lam yudrik al-ulayaini ma'a imamihi, dengan bahwa ada baknya kan, dengan bahwa tidak mendapati oleh makmum masbuq akan 2 rakaat yang pertama bersama imamnya masbuq. Fayaqra'uha fi baqi salatihi, maka membaca oleh makmum masbuq akan ayat pada setinggal solatnya si makmum masbuq. Idza tadarakahu wa lam yakun qara'aha fi ma adrakahu, pada waktu mendapati oleh si makmum masbuq akan setinggalnya, walam yakun qara'aha, dan tidak ada oleh masbuq, yaitu membaca oleh masbuq akan ayat fima adrakahu, pada barang yang mendapati oleh masbuq akan barang, malam tasqut anhu, selama tidak gugur oleh ayat dari masbuq, likaunihi masbuqan fima adrakahu, karena keadaan masbuq itu masbuq pada barang yang mendapati oleh masbuq akan dia. Li'annal imama idza tahammala anhul fatihata fasuratu aula, karena bahwasanya si imam, yaitu apabila menanggung oleh imam daripada masbuq akan surat Fatihah, fasuratu aula, maka adapun surat ditanggung imam, yaitu apalagi. Wa yusannu an yutawwila qira'atal ula 'ala saniyati ma lam yarid nassun bitatwili saniyati, dan disunatkan oleh memanjangkan akan dia akan bacaan rakaat yang pertama atas rakaat bacaan rakaat yang kedua, selama tidak warid oleh nas dengan memanjangkan rakaat yang kedua. Wa an yaqra'a ala tartibil mushafi, dan disunatkan oleh membaca oleh seseorang atas tertib Al-Quran.
wa ala tawali dan atas berturut-turut, malam takunil lati taliha atwala, selama tidak ada oleh surat yang mengiringinya atwala, yaitu lebih panjang. Walau ta'aradat tartibu wa tatwilul ula, andai bertentangan oleh tertib dan memanjangkan rakaat pertama, ka'an qara'al ikhlasa, seperti bahwa membaca ia akan surat al-ikhlas, fahal yaqra'ul falaqa, maka apakah membaca ia akan surat al-falaq, nazaran lit tartibi, karena memandang bagi tertib, awil kausara, atau membaca surat al-kausar, nazaran li tatwilil ula, karena memandang bagi memanjangkan bacaan rakaat pertama. Kullun muhtamalun, adapun tiap-tiap satu yaitu boleh jadi. Wal aqrabul awwalu, adapun pendapat yang lebih dekat kepada madrak yaitu yang pertama. Qalahu syekhuna fi syarhil minhaj, mengatakan akan dia wal aqrabul awal oleh guru besar kami Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam syarah kitab Minhajut Talibin. Wallahu a'lamu bissawab. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih membahas sunnah-sunnah sesudah Al-Fatihah, yaitu sesudah amin membaca surat. Namun pada malam hari ini akan mengkaji di mana tempatnya baca surat, bagaimana aturan-aturan membaca surat itu. Kurang lebih materinya ini yang akan kita bedah. Sesudah kita memaklumi bahwa sunnah sesudah membaca Fatihah, membaca ayat, atau lazimnya kita membaca surat Fathul Mu'in seayat juga jadi begitu. Di mana kesunatan itu? Wa tusannu fir rak'atainil ulayaini min rubaiyatin aw sulasiyatin. Jadi saudara, kesunatan membaca surat ini ada tata aturannya. Yang pertama, kesunatan membaca surat ini pada sholat subuh dan selain subuh, daripada semua sholat yang jumlahnya 2 rakaat, baik itu sholat fardu kayak Jumat, ataukah sholat sunat kayak Idul Fitri, atau sholat sunnah fajar, sholat sunnah subuh gitu, sunnah maghrib. Pokoknya bila sholat itu 2 rakaat, rakaat 1 dan 2-nya itu semuanya ada baca surat atau baca ayat, istilah Fathul Mu'in. Baik itu sholat wajib kayak subuh, rakaat 1 dan 2-nya ada baca ayat atau baca surat. Kayak sholat Jum'ah itu sholat wajib, yakni rakaat 1 dan 2-nya kudu baca ayat atau baca surat. Atau sholat sunat seperti sholat Aid, Idul Fitri gitu, Idul Adha besok ini, atau sholat sunnah subuh, sunnah fajar. Baik itu sholat itu qadha ataupun sholat itu adaan, disuruhlah kita baca ayat atau baca surat ini, saudara. Satu. Kedua,
Sunnah baca ayat atau baca surat ini adalah pada rakaat 1 dan 2 daripada solat-solat yang rakaatnya lebih dari 2, baik itu zuhur, asar dan isya. Solat yang 4 rakaat itu 1 dan 2, salat zuhur 1 dan 2, asar 1 dan 2, isya rakaat 1 dan 2, maupun solat yang 3 rakaat seperti maghrib itu lebih dari 2 rakaat, 1 dan 2. Jadi membaca suratnya di rakaat 1 dan 2 daripada solat zuhur, asar, isya, dan rakaat 1 dan 2 daripada sholat maghrib. Kalau subuh, Jumat tadi 1 dan 2 udah pasti. Itu begitu. Ketiga, saudara, kesunatan baca surat ini adalah pada seluruh sholat sunat yang lebih dari 2 rakaat, dengan catatan tasyahudnya hanya sekali. Tasyahudnya hanya sekali. Saudara, umpamanya qiyamul lail atau witir dah, saudara salat witir rencananya 11 rakaat sekaligus. 11 rakaat. Udah pernah belum? Oh belum. Cobain, baru pernah. Saya salat sunnah witir 11 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Tasahudnya sekali, yakni tasahud akhir saja, maka semua rakaat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semuanya baca surat. Semuanya. Biar gampang, qabli asar. Nah, qabli asar itu 4 rakaat. Kata Nabi, rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Pasti Allah berikan rahmat banyak kepada orang yang solat qabli asarnya 4 rakaat. Bila saudara qabli asar 4 atau qabli dhuhur 4 atau ba'diyah dhuhur 4, karena ini yang 4-4, dengan catatan 1 tasyahud akhir doang, tasawufnya sekali, maka saban rakaat disunatkan membaca surat. Namun bila saudara tasyahudnya 2 kali asar, tapi sekali salam, maka kembali rakaat 1 dan 2 doang yang baca suratnya. Qabli asar 4, tapi pakai 2 kali tasahud. Rakaat 1 tasahud, 2 tasahud, 2 tasahud. Rakaat 1 baca surat, 2 baca surat, habis itu saudara tasahud awal, umpamanya 3-nya enggak baca surat, 4-nya enggak baca. Karena saudara 2 kali tasahud. Pokoknya kalau tasahudnya ada tasahud awal, tidak disunatkan baca surat sesudah tasahud awal rakaatnya. Tidak. Tidak. Paham gak ini? Paham. 3 ini nih. Jadi ingat, baca surat itu adalah
Solat yang 2 rakaat di rakaat 1 dan 2, baik solat wajib maupun sunat. Wajib tuh subuh, Jumat, sunat tuh selain itu dah. Contohnya Id. 3, di solat yang 3 rakaat, rakaat 1 dan 2, atau solat 4 rakaat 1 dan 2. 3, solat sunat seluruh rakaat bila tasyahudnya 1 kali. Tapi bila tasyahudnya 2 kali, hanya ada di rakaat sebelum tasyahud. Sebelum tasyahud awal. Sebelum. Jadi kalau saudara sholat witir 11, rencananya tasyahudnya 2 kali. Rakaat 10 tasyahud, 11 tasyahud umpamanya. Berarti 1 sampai 9, saya sampai 10 baca surat, tapi 11-nya enggak. Makanya kalau witir jangan 2 tasyahud, biar surat terus. Begitu. Maka adalah sholat hajat. Orang yang kebingungan karena hidupnya terserang infeksi saluran keuangan. Iya tahu lah Bu. Terinfeksi saluran keuangan. Diajarkan sholat hajat 4 rakaat. Rakaat 1 baca surat Al-Ikhlas sesudah Fatihahnya 10. Rakaat 2 sesudah Fatihah baca surat Qul 20. Rakaat ketiganya 30. Rakaat keempat 40. Itu maknanya 1 kali salam, 1 kali tasyahud. Nggak bisa kalau nggak begitu, karena ini aturan. Begitu kerjakan kayak begitu tuh. Begitu khusus bagi yang terinfeksi saluran keuangan. Jujur, yang bikin pusing hidup itu orang tuh bikin palanya keliang-keliang, bukan darah rendah, tapi dana rendah. Apaan? Dana rendah. Iya tahulah. Begitu. Kerjakan guys. Di luar 3 ini tidak ada kesunatan baca surat. 3 aturan tadi. Kecuali, nah ini di sini nih. Di sini walatusannu fil akhirataini, tidak ada lagi ajaran baca surat di luar aturan yang 3. Ini 3 aturan. Begitu. Dari mana nih dalilnya bahwa baca surat itu di rakaat 1 dan 2 pada solat yang 2 rakaat baik wajib maupun sunat? 2 pada rakaat 1 dan 2 pada solat yang 3 rakaat, atau 1 dan 2 pada solat yang 4 rakaat, 3 pada solat sunat yang penting sebelum tasyahud awal. Artinya enggak ada tasyahud awal, seluruh rakaatnya baca surat. Tapi kalau ada tasyahud awal rakaat 1 dan 2 saja. Dari mana dalilnya? Di dalam hadis yang sahih, Imamul Bukhari riwayatkan di dalam Sahihul Bukhari. Juga Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya, Imamun Nasa'i di dalam Sunan An-Nasa'inya, Imam Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majahnya, semuanya mengerucut dari sahabat Nabi namanya Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala an. Kata beliau,
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u surata fil ulayaini dunal ukhrayaini. Rasulullah itu selalu baca surat di rakaat 1 dan 2, tidak di rakaat 2 terakhir, yakni 3 dan 4, atau 3 doang kalau maghrib, 1 dan 2. Itu begitu. Bahkan di dalam hadis Bukhari Muslim lebih tegas daripada apa yang dinyatakan oleh Abu Qatadah. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atainil ulayaini minadh dhuhri bi Fatihatil Kitab wa surataini. Rasulullah itu 2 rakaat yang pertama salat zuhur, 4 membaca Fatihah lalu membaca 2 surat. 1 dan 2. Itu dalilnya. 1 dan 2. Ini di dalam mazhab Syafi'i 1 dan 2 ini menurut qaul qadim. Adapun qaul jadid Imam Syafi'i, artinya qaul qadim, pendapat-pendapat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i sebelum hijrah ke Mesir. Artinya qaul jadid, pendapat baharu, adalah pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang beliau sampaikan setelah hijrah ke Mesir. Namanya qaul jadid. Pada qaul jadid Imam Syafi'i, baca surat itu kesunatannya di seluruh rakaat 1 sampai 4. Qaul jadid Imam Syafi'i. Dari mana? Begitu. Pendapat itu Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi, menyampaikan hadisnya sahih, ada di dalam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, di Muwatta juga ada, Sunan Ad-Darimi juga. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi dhuhri fi kulli rak'atin. Rasulullah itu membaca surat dalam setiap rakaat kira-kira 30 ayatan. Bu Sa'id, bila mana terjadi di dalam mazhab Syafi'i ada 2 pendapat, qaul qadim dan qaul jadid. Idza ta'arada bainal qadimi wal jadidi quddimal jadidu illa fi 17 mas'alatan. Bila mana terjadi pertentangan pendapat antara qaul qadim Imam Syafi'i dan qaul jadid Imam Syafi'i, maka yang difatwakan adalah qaul jadid, kecuali ada 17 masalah yang mana qaul qadim mu'tamad. Kalau tidak khilaf, di ujung kitab Al-Ashbah wa Nadhair Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti tuliskan yang mana qaul qadim yang mesti difatwakan itu. Salah satunya waktu maghrib,
yang cukup panjang, di mana qaul jadid ditulis dalam kitab Matan Takrib sebentar, paling 15 menit waktu maghrib. Termasuk ini yang muktamad kata Imam Nawawi rakaat 1 dan 2. Udah. Dan itu yang saudara sering pakai kan begitu ya. 1 dan 2. Jadi di 3 tempat ini sunat baca surat. Di luar ini tidak ada, kecuali kata Fathul Mu'in wala tusannu fil akhirataini illa limasbuqi, kecuali di luar yang 3 ini masih sunat baca surat. Di luar ini bagi makmum masbuk yang mana ketinggalan 2 rakaat macamnya. Kita sholat isya pas rakaat ketiga imam kita baru ikut, atau pas tasyahud awal imam baru ikut, Allahu Akbar. Jadi sehingga imam 3 kita baru 1. Imam kagak baca surat pun udah 3. Imam 4 imam kita baru 2. Imam gak baca surat pun udah 4. Maka ini makmum masbuk ini masih sunat baca surat di mana? Di rakaat ketiganya dia dan keempatnya dia. Ibarat tadi Isya. Kalau maghrib ketinggalan umpamanya serakaat, ya berarti di rakaat 2-nya dia, di rakaat ketiganya dia baca surat. Kalau ketinggalan 2 begitu rakaat, maka di rakaat keduanya dia dan ketiganya dia. Intinya di 2 rakaat. Makmum masbuk bi an lam yudrik al ulayaini, gambarannya masbuk yang disuruh baca surat enggak ngalamin 2 rakaat pertama bersama imam. Ibarat Isya lagi tasyahud awal, kita enggak dengar tuh imam baca surat, fayaqra'uha, maka dia baca tuh surat fi baqi sholati, yakni di setinggal rakaatnya dia. Ibaratnya di 3 sama 4 baca tuh, jangan nggak baca begitu, karena kita belum baca surat, karena tadi nggak denger, atau zuhur yang nggak kedengeran. 3 udah rakaat imam tasyahud awal zuhur, kita baru ikut, maka kita bacalah itu apa namanya, surat. Bacalah surat 3 sama 4-nya. Ini pun 3 sama 4 ini aturannya bila makmum ini tidak memungkinkan baca surat pada saat dia ada. Artinya kalau dia keburu baca surat pada rakaat yang dia dapetin, umpama rakaat ketiganya imam, karena imamnya nih kita udah waladhdallin, imam belum ruku, umpamanya ini apa contohnya, Isya daya Isya, imam nih rakaat 3 udah waladhdallin, kan imam ini cuman baca Fatihah doang, nggak ada surat karena 3 ini, tapi kita udah waladhdallin amin, imam belum ruku, di sini bacanya satunya kita kalau keburu begitu juga rakaat 4-nya imam waladhdallin amin, enggak ruku juga, mungkin pelan bacanya imam, kita masih keburu nih baca di situ. Kalau kagak keburu di 3 dan 4, kalau keburu di 1 dan 2-nya kita. Ini makmum masbuk disuruh baca surat. Paham gak ini? Hah? Baik. Termasuk makmum yang tidak masbuk, rakaat 1 dan 2 kita ikut imam, kedengeran kita imam baca surat, maka makmum enggak sunat baca surat, sunatnya dengerin. Begitu juga rakaat 2 imamnya maghrib nih kenceng atau Isya kedengeran, maka kita sunatnya dengerin. 3, 4
Kita enggak sunat baca surat, sebagaimana imam enggak baca. Tapi imamnya lama. Rakaat 3 Isya, 4 Isya. Ikut dari awal nih. Kita udah waladhdallin, amin. Imam belum ruku, jangan bengong. Jangan bengong. Begitu. Jangan. Masih disuruh baca surat sedapatnya. Rakaat 3 imam, karena imamnya belum ruku. Kita nggak boleh berdoa amin diam, baca surat aja, baca surat. Begitu sedapatnya, baru juga bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Rakaat 3 kita nih, karena imam belum ruku, baru juga qul huwallahu ahad, imam ruku, ya udah ruku aja. Begitu. 4 juga begitu. Jangan wadoin amin bengong aja. Begitu. Jangan. Kalau bengong pikiran kemana-mana. Begitu. Jangan bengong. Makmum tuh begitu. Tapi pada rakaat si masbuk yang dia Fatihah nggak keburu, nggak sunat dia baca surat. Contoh masbuk yang nggak keburu nih Fatihahnya. Contoh rakaat 2 dah. Rakaat 2 atau rakaat 1. Jadi imam pas kufuan ahad atau baca apa? Lilafidah. Imam baca min khauf wa amanahum min khauf. Kita Allahu Akbar. Lah, imam ruku. Kita Fatihah aja nggak keburu. Maka kita ruku. Masih sunnah baca surat enggak? Ini mau enggak? Orang Fatihahnya dia aja ditanggung oleh imam, suratnya apalagi? Jangan sampai nanti baca surat lagi dia. Jangan baca surat lagi. Kenapa? Bila Fatihahnya si makmum yang masbuk ini ditanggung oleh imam, apatah lagi suratnya. Kasusnya kayak tadi tuh, ikutnya udah di ujung surat. Kufuwan ahad, Allahu Akbar. Lah, kita nggak kebaca Fatihah, mau masbuk ditanggung imam. Maka suratnya bagi si masbuk yang model begini juga ditanggung. Jadi nggak perlu surat dia baca dia nantinya. Kurang lebih begitu. Faham nggak tuh? Baik. Baca surat ini 1 di rakaat 1 dan 2. Tadi itu udah 3 aturannya. Sunat lagi nih aturan baca surat. Sunat dalam baca surat ini aturannya rakaat 1 panjangan, rakaat 2 pendekan jumlah ayatnya. Rakaat 1 panjangan, rakaat 2 pendekan. Sebab di dalam hadis Bukhari Muslim, Al-Imam Abu Qatadah menjelaskan tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atainil ulayaini min salatidz zuhri bi Fatihatil Kitab wa surataini yutawwilu fil ula wa yuqassiru fis saniyati. Rasulullah itu waktu salat zuhur baca Fatihah rakaat 1 sama surat, rakaat 2 Fatihah sama surat. Cuman rakaat 1 panjangan, kedua pendekan. Sunnah. 1 panjangan, 2 pendekan. Anggap kita pertama membaca suratnya Wailul, panjang. Keduanya adalah Li'ilafi, pendekan. Atau keduanya Alam Taro, pendekan juga itu. Atau keduanya Kulhu, pendekan. Sunat. Yang pertama panjang dan yang kedua pendek. Pertama panjang, kedua pendek. Maka Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Adzami di dalam membimbing orang awam di dalam sholat tarawih, beliau itu di dalam buku tentang sholat tarawih yang beliau susun, pada paruh pertama, yakni 1 sampai 15 itu, suratnya Al-Hakumut Kulhu. Memang kedua pendek. Wal Asri Kulhu.
terus apa? Wailul kulhu, alam taro kulhu, terus lilafi kulhu, terus aro'aital tidak kulhu, aro'aital ina atoina, aro'aital ina atoina, terus kuliah kulhu, terus idaja kulhu, terus tabat kulhu, baru 18 nih. Al-Falaq sama An-Nas, pas 20 rakaat. Kenapa begitu? Karena kalau rakaat pertama inna a'toina 3 ayat, kulhum 4, begitu. Kulhum, biar pertamanya panjangan. Cuman umumnya kita enggak begitu. Puyeng ngapalinnya, itu aja sering salah-salah aja, kebalik-balik. Udah inna a'toina kulhu, kelarnya ditabat kulhu, begitu. Karena bakal kebalik-balik gitu. Ini udah sampai berapa ya? Begitu. Jadi, begitu. Enggak apa-apa juga. Pokoknya yang pertama panjangan, yang kedua pendekan. Dengan catatan tidak ada tuntunannya dari Nabi. Tapi bila mana ada tuntunan, ada nas, yang keduanya panjangan, kedua pendekan pada surat-surat tertentu, maka ikuti Nabi lebih bagus. Biar kata yang kedua panjangan. Contoh sholat Jumat, rakaat pertama surat Al-Jumu'ah, kedua Al-Munafikun. Ini sama, Nabi seringnya baca ini. Atau kadang Nabi baca Sabbihis amahal atakadizul ghasyiyah. Tuh coba dilihat Sabbihis berapa ayat tuh, hitung, lihat aja berapa, 19. Kalau Al-Ghasyiyah berapa? Yang benar nih 25. Tuh panjangan yang kedua. Nabinya begitu. Nabi bilang shollu kama ra'aitumuni usolli. Enggak apa-apa, karena ini mutaba'atur rasul. Bila begitu nabinya, sehingga menjamu begitu. 26. Jadi kalau Sabbihis 19, kalau Al-Ghasyiyah 26. Tuh banyakan yang kedua, namanya malam yarid nasun. Sunat yang pertama panjangan dan kedua pendekan bila tidak ada nas, tidak ada tuntunan. Kalau ada tuntunan langsung dari Nabi, rakaat 1 Sabbihis, keduanya Al-Ghasyiyah seperti Isa malam Jumat, ame, apalagi itu sholat Jumat, maka biarkan itu. Yang pertama pendekan 19, kedua 26 panjangan. Itu begitu, panjangan. Karena ada tuntunan. Menggabung dua dalil. Di mana daripada Abu Qatadah mengatakan Nabi panjangkan yang pertama, kedua pendekan. Tapi ada Nabi yang keduanya panjangan. Ikuti itu. Karena itu tuntunan. Mana lagi? Sunnat malam yarid nasun bitatwili saniyah, selama tidak ada tuntunan panjang yang kedua. Itulah Sabbihis sama Al-Ghasyiyah contohnya. Kedua atau berikutnya nih, sunat baca suratnya mengikuti tertib Al-Quran. Tertib Al-Quran itu istilah saya abang ade. Abang ade. Walaupun enggak ade langsung, enggak apa-apa. Yang penting adiknya. Itu tertib Al-Quran. Maka dituntun oleh ulama-ulama kita pada taraweh kita orang di perkampungan yang enggak sejus, itu pada paruh pertama Ramadan al-hakumut kulhu. Itu kulhu namanya tertib Quran, adiknya.
Begitu. Al-hakumut wal asri kulu, semuanya tuh adiknya. Tapi pada paruh kedua malam 16, bacaan rakaat pertama inna anzalnahu al-hakumut. Kenapa? Tertibnya begitu. Gitu, karena inna anzalnahu duluan. Itu begitu. Kalau kita sih gak pernah pikirin, emang begono juga dari zaman dulu juga mbah-mbah kita. Enggak, emang ada ajarannya. Jadi sunat tertib Quran. Makanya paruh kedua inna anzalnahu duluan, al-hakumut belakang. Kenapa? Karena emang abang ade begitu. Sehingga ketika rakaat 1 kita baca surat Al-Falaq, maka rakaat kedua baca An-Nas, adiknya. Bila rakaat 1 kita baca An-Nas, rakaat kedua Shadaqallah. Bukan, itu bukan Quran. Begitu. Rakaat kedua Alif Lam Mim. Al-Baqarah awalnya tuh Alif Lam Mim berapa ayat. Begitu. Gitu. Rakaat keduanya Alif, itu namanya muter. Susunannya begitu. Namanya tertib Quran. Qori akan ketahuan qori ini paham Quran atau tidak bila dia baca ngorinya tertib enggak. Dia baca yang pertama, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Surat Ahzab. Dia Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, wa ma Muhammadun illa rasul. Ali Imran. Namanya kebalik dia. Tidak ngerti. Atau imam ngingetin ngimamin salat. Rakaat pertama dia baca wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, surat Isra. Rakaat kedua ayat kursi, kebalik. Nggak ngerti nih imam nih, nggak ngerti. Jangan, harus tertib Quran. Tertib begitu, tertib. Jangan dibalik-balik, tertib bacaannya. Jangan rakaat pertama adalah Ar-Ra'aital gitu. Rakaat kedua Al-Hakumut. Dia tidak nyusun. Kebalik dia. Enggak tertib Quran. Biar tertib bacaan tuh. Imam-imam ini harus belajar yang kaya-kaya begini. Biar dia mengatur bacaannya. Berikutnya sunat Qurannya kalau bisa berturut-turut, adiknya langsung. Jadilah andai kita membaca surat Al-Hakumut, keduanya wal asri, itu adiknya langsung, sunnah. Begitu, sunnah. Digabung nih semuanya nih kalau bisa, begitu. Jadi rakaat 1 dan 2 tetap baca surat, ke 1 panjangan, kedua pendekan, kemudian tertib Quran dan adiknya langsung. Sehingga kalau kita baca surat Al-Anfal rakaat 1, maka keduanya Al-Baro'ah. Biar kata sebagiannya, karena itu adiknya langsung. Begitu. Tapi jarang yang kayak begitu sampai kelar masa surat, jarang. Makmumnya langsung batuk, begitu, tandain ini imam ini, begitu. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana kalau kita berhadapan dengan surat, pengen ngamalin, kalau kita ngambil tertib susunan Quran, yang keduanya panjang. Kalau kita ngambil yang pertama panjang, begitu, tapi nggak tertib. Ini bagaimana? Contoh baca kulhu rakaat 1. Kalau kita baca kulhu rakaat 1,
Kalaulah keduanya itu baca Al-Falaq, memang benar tertib Al-Quran, dapat kesunatan ini. Tapi keduanya panjang. Karena Qul ama Al-Falaq panjangan Al-Falaq. Begitu. Enggak dapat nih. Kalau kita pertama Al-Falaq, kedua Qul dapat kita pertama panjang, dua pendek, tapi tidak tertib Al-Quran. Bila terjadi kontradiktif kayak begini, mana yang harus diambil? Walau ta'aradat tartibu, andai bertentangan tertib dan memanjangkan yang pertama. Seperti contoh, kita membaca Al-Ikhlas rakaat pertama, keduanya kalau ngikutin tertib Al-Falaq itu tertib, tapi keduanya panjang. Kalau keduanya Al-Kautsar pendekan, Qul 4, Al-Kautsar 3, maka tapi tidak tertib. Yang mana ini yang harus diambil? Dua-duanya masuk. Mengambil Qul dan Al-Falaq sunat tertib Quran, tapi tidak sunat panjang keduanya. Kalau keduanya Al-Kautsar sunat, pertama panjang, kedua pendek, tapi tidak tertib. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Tuhfatul Muhtaj, yang paling muktamad ngambil tertib Quran aja. Sebab Nabi selalu membaca tertib. Adapun yang kedua panjang, ada kalanya Nabi juga membaca yang kedua panjang. Contohnya tadi Sabbihis amal Ghasyiyah. Begitu. Jadi sehingga bila bertentangan antara tertib dan menjaga surat, maka upayakan menjaga tertib lebih dikedepankan, meski yang keduanya panjang. Kayak pertamanya Al-Falaq, Al-Falaq, pertamanya Qul, yang kedua Al-Falaq. Begitu. Enggak apa-apa, itu aja. Dibanding saudara pertamanya Qul, keduanya Al-Kautsar. Begitu. Sebab itu yang muktamad. Kalau kita dihadapkan dengan dua pilihan yang nggak bisa digabung dua-duanya, kalau bisa digabung, gabung semuanya. Inilah kajian kita bagian pertama pada uraian-uraian kita tentang baca surat. Nanti lanjutannya, siapa orangnya yang disuruh baca surat? Orang sholat sendiri-kah? Imam-kah? Makmum-kah? Kalau umpamanya makmum, semua makmum-kah disuruh baca dalam berbagai sholat? Ataukah sholat jahar doang? Atau sholat sir doang? Atau di rakaat mana dia? Kalau dia makmum? Nah, ini bakal diatur nanti pada kajian berikutnya. Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin baik dari materi kita atau di luar, semua dipersilakan. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan dari pemirsa Hikmah TV Guru. Baik. Ada 3. Yang pertama dari Kang Toto Bandung. Assalamualaikum Guru, ini ada pertanyaan tentang sholat qobliyah asar 4 rakaat. Apakah lebih utama dengan 2 salam atau dengan 1 salam? Itu dari Kang Toto. Yang kedua dari Bang Irfan. Misalkan saya punya emas 10 gram, lalu mau dijual 3 gram, apakah itu boleh dan termasuk riba? Yang ketiga dari Ibu Lilis, apa hukumnya arisan emas, riba tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Toto dari Bandung
yang mulia. Moga usahanya lancar dan ilmunya manfaat dalam setiap kajian yang diikutinya. Bila sholat qabliyah asar 4 rakaat, ini bagusnya 4 rakaat 1 salamkah atau 4 rakaat 2 salam? Bila ditanya, maka di dalam kitab Al-Ashbah wan Nazair, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan makana aksara fi'lan kana aksara fadlan. Apa-apa yang banyak kerjaannya maka banyak fadilahnya. Bahasa gampangnya, kerja setengah hari ama kerja sehari gajinya banyakan sehari. Bila qabliyah asar 4 rakaat 1 salam, maka pastikan takbiratul ihram sekali, doa iftitah sekali, dan salam 2 kali. Sementara bila dengan 2 salam, takbiratul ihram 2 kali, doa iftitah 2 kali, salam 4 kali, 4, maka jumlah banyaknya yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau pengen nyari ganjaran banyak, kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Tapi boleh 4 rakaat 1 salam, enggak apa-apa. Cuman ganjaran lebih gede 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, jauh lebih besar. Kurang lebih demikian. Allah a'lam. Kemudian siapa lagi itu? Pak Irfan. Pak Irfan, boleh aja kita punya emas 10 gram, kemudian kita jual 3 gramnya gitu ya, jadi sisanya 7 gitu ya. Boleh aja, enggak apa-apa. Mau dijual semua boleh, enggak dijual semua juga boleh, enggak apa-apa. Dijual 3 gram begitu. Atau mungkin maksudnya 10 gram dijual dengan 3 gram begitu, enggak ya? Oh bukan, baik. Kalau dijual begitu enggak apa-apa, begitu. Boleh-boleh saja, enggak apa-apa. Yang kaya-kaya begitu boleh saja di dalam bab jual beli, karena tidak ada yang dilanggar. Cuman kemudian bagaimana dengan arisan emas? Begitu, boleh enggak ini? Karena emas ini fluktuatif. Emas 10 gram, umpamanya ada orang 10, pokoknya satu orang segram. Hari ini 700, besok adalah 900, begitu emasnya. Begitu. Ini bagaimana arisan-arisan ini? Bila kemudian masing-masing sepakat, karena kita nggak ngomongin angka duit, adalah angka emas. Begitu. Yang penting judulnya arisan emas, tidak uang. Maka selisih uang tidak mengapa, tidak menjadi gharar adanya, dan semua orang memahami bahwa emas ini adalah fluktuatif. Bila yang pertama itu dia emas lagi harganya anjlok, sehingga biar gampang harganya 100.000 begitu. Yang kedua harganya adalah 1 juta gitu. Bulan berikutnya enggak jadi masalah. Begitu. Karena kita berbicara tentang emas begitu. Minjemin emas 10 gram, enggak apa-apa. Besok ya kudu bayar 10 gram. Dengan fluktuatif dana normal itu. Normal, tidak mengapa. Begitu dengan arisan seperti itu, begitu. Boleh saja, tidak dilarang. Percis seperti kita, mohon maaf, menggadaikan kita punya sawah dengan 10 gram, kemudian setelah sekian tahun, waktu itu 10 gramnya umpamanya bergampang 5 juta, karena 500.000. Lah sekarang mau ditebus 10 gram juga, ya umpamanya 1 juta gitu, jadinya 10 juta. Ya itu sebuah resiko, begitu. Sebuah resiko karena minjemkannya adalah emas, dengan sendirinya seperti itu aturannya. Tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nanti di Fathul Mini depan adalah pada bab muamalah. Mudah-mudahan minggu depan lah. Belum selesai juga bab sholat ini ya. Ya nanti selesai sholat baru zakat. Intinya begitu.
Wallahu alam, nanti kita bahas. Allah alam. Baik. Mohon maaf dari pemimpin Ahmadiyah yang biasa duha. Bertanya karena duha jadi rutin di sini setiap Sabtu. Bagaimana kalau tadi sholat witir itu 9 rakaat atau 11 satu salam? Ya, ini yang ditanyakan tentang sholat duha. Apakah sholat duha 8 rakaat satu salam atau yang lebih utama 2 jadi 4 kali salam katanya. Terima kasih. Ya, sama seperti pertanyaan Pak Toto. Begitu. Salat duha ini totalnya berapa? Ada khilaf ulama. Totalnya 12. Dan kami mengikuti yang 12. Total rakaatnya. Ada juga yang bilang totalnya 8. Begitu. Karena keseringannya Nabi 8 gitu. Bila 8 rakaat di Al-Madinah ini yang dikerjakan, ini 8 rakaat nih, satu salam, silakan. Begitu, satu salam. Bila kemudian tasawufnya sekali, maka suratnya sampai ke 8. Bila tasawufnya 2 kali, di posisi mana 2 ini? Rakaat 1 dan 2. Bila rakaat 1 dan 2, maka 3, 4 dan seterusnya nggak ada surat. Begitu. Itu posisinya kayak begitu. Tapi nggak apa-apa. Kalau ditanya tinggian mana, tentu tadi kerja setengah hari sama sehari gajinya beda, banyak sehari. Makana aksara fi'lan kana aksara fadlan. Karena 2 salam ini tahiyat takbir ihram, doa iftitah, salam mulu, maka tentu kerjaannya lebih banyak. Maka ganjarannya lebih besar. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Adapun nanti doanya ditutup di terakhir saja. Kurang lebih begitu. Boleh berjamaah duha ini memang tidak diajarkan oleh Nabi berjamaah, tapi boleh saja dalam mazhab Syafi'i tidak makruh sebab tidak dilarang. Tidak ada sholat sunat yang makruh berjamaahnya dalam mazhab Syafi'i. Maka berjamaah duha boleh saja, apatah lagi niatnya tarbiyah, edukasi, pendidikan, nurun ala nur. Kurang lebih demikian. Wallah. Oh, baik. Jadi kalau misalnya qobliyah subuh itu ada yang 2 rakaat. Nah, apakah Totalnya 4. qobliyah subuh? Iya, qobliyah duhur totalnya nabinya 4, bandirnya 4. Subuh, Pak. Oh, subuh, qobliyah subuh 2 ya. Nah, itu apakah baca surat? Iya betul, baca surat. Lantas yang kedua, sekarang kan tarawih itu kan banyak kan 2 rakaat. Tarawih? Iya. Emang tarawih harus 2. Nah, apakah itu juga tetap atau pengecualian tetap ada baca surat? Yang mananya nih? Yang tarawih. Tarawihnya tetap 2 rakaat itu sholatnya 2 rakaat tentu harus baca surat 1 dan 2-nya. Hanya makmum tentu tidak. Nanti nih makmum dengerin aja. Kalau makmum pada surat yang jahat, begitu. Pokoknya baca surat ini 1 rakaat 1 dan 2 pada sholat yang 2 rakaat subuh, fardu ataupun sunat seperti subuh, Jumat, Id, tarawih dan seterusnya. Begitu. Itu rakaat 1 dan 2 baca surat. Begitu, itu aturannya. 2 rakaat 1 dan 2 sholat 3 rakaat. Terus 1 dan 2 sholat 4 rakaat. Terus sholat sunat semua rakaat bila 1 kali tasyahud. Ini tata aturannya. Semuanya baca surat. Atur Allah a'lam. Sudah baik.